Setelah kehilangan seseorang, kenangannya pasti membekas dalam hidup kita. Di awal mungkin kita lebih sering mengingat sifat-sifat buruknya, tapi seiring waktu, setelah berbulan-bulan hal-hal baik justru mulai muncul di ingatan. Ya, hal yang sama kini terjadi pada Juventus. Setelah musim sebelumnya ditangani oleh Massimiliano Allegri, Thiago Motta kini mengambil alih kursi kepelatihan. Namun alih-alih membawa warna baru, Motta justru membuat fans Juventus gagal move on dari era Allegri. Menariknya, Juventus justru tampil efektif ketika Motta menerapkan gaya permainan khas mantan pelatih mereka. Namun sebelum kita lanjut ke videonya, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten terbaru dari Sports Station. Thiago Motta menemukan sesuatu yang membuatnya senang dari cara bermain Juventus dalam beberapa laga terakhir. Menurut Motta, Juventus kini sudah bisa meraih kemenangan bahkan saat tidak tampil bagus. Motta adalah pengganti Massimiliano Allegri di Juventus. Ia dipilih sebagai pelatih baru setelah melakukan pekerjaan spesial bersama Bologna pada musim 2023-2024 lalu. Awalnya Motta diharapkan bisa memberikan warna baru bagi Juventus. Mantan gelandang timnas Italia itu dinilai mampu membuat Juventus tampil lebih menjanjikan daripada musim terakhirnya bersama Allegri. Juventus menang dengan skor 2-1 atas Como pada laga pekan ke-24 Serie A. Namun, kemenangan itu diraih dengan performa yang tak cukup meyakinkan. Kami berhasil menang tanpa bermain dengan baik, yang merupakan tanda ketahanan yang positif. Menang tanpa menjadi tim yang lebih baik adalah hal yang berharga, ucap Thiago Motta, dikutip dari Football Italia. Tidak ada yang salah dengan kata-kata Motta, namun bagi fans Juventus, pernyataannya tersebut seolah membawa mereka kembali ke era Allegri, ketika Juventus sering meraih kemenangan meski tampil kurang meyakinkan, meskipun belum mampu menemukan performa yang stabil. Setelah tampil inkonsisten di paruh pertama musim ini, Juventus akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda stabilitas. Mereka meraih 3 kemenangan beruntun di musim ini, setelah yang terbaru mengalahkan PSV di playoff 16 besar Liga Champions pada Rabu 12 Februari 2025. 3 kemenangan berturut-turut atas Empoli, Como, dan PSV menjadi indikasi bahwa pasukan Thiago Motta perlahan menemukan ritme terbaik mereka. Kemenangan melawan Empoli dan Como mungkin dianggap biasa saja, namun kemenangan 2-1 atas PSV bisa dilihat sebagai indikasi kembalinya Juventus ke penampilan terbaik mereka. La Spezia Signora tidak hanya sekedar menang, tetapi juga mulai menunjukkan permainan yang lebih meyakinkan. Juventus sempat unggul lebih dulu, namun PSV mampu menyamakan kedudukan. Pada momen inilah perbedaan Juventus yang sekarang terlihat. Jika di laga sebelumnya mereka kerap kehilangan kendali, seperti saat melawan Milan di Supercoppa dan Napoli, kali ini mereka tetap fokus, membaca situasi dengan baik, dan akhirnya menunjukkan ketajaman dalam penyelesaian akhir. Meski sering dikritik, Motta tetap percaya pada pendekatan strateginya. Kali ini ia membuktikan bahwa keputusannya berbuah hasil positif. Motta lebih memberi kepercayaan pada Timothy Weah. Pemain asal Amerika Serikat ini tampil luar biasa sebagai wingback kanan, memberikan ancaman konstan dengan kecepatan dan kualitasnya. Di lini tengah, masih ada banyak rotasi antara Teun Koopmeiners, Douglas Luiz, dan Khéphren Thuram sebagai pendamping Manuel Locatelli. Namun saat melawan PSV, Motta memainkan Weston McKennie. Kompatriot Weah ini mampu menempati posisi dengan baik dan bahkan berkontribusi maksimal dalam serangan hingga mencetak gol. Kami memiliki 5 gelandang yang luar biasa, dan saat ini Weston lebih sering dimainkan karena ia memiliki karakteristik yang berbeda dari yang lain. Namun, mereka semua tahu peran mereka, baik sebagai starter maupun cadangan, kata Motta setelah pertandingan. Yang paling menentukan adalah perubahan pemain di babak kedua. Francisco Conceição masuk dan langsung memberikan dampak besar dengan dribblenya, sesuatu yang Nico Gonzalez gagal lakukan sepanjang laga. Sementara itu, Mbangula yang masuk menggantikan Yildiz mampu memanfaatkan peluang dan mencetak gol kemenangan. Kami perlu lebih sering menyerang area penalti, karena terlalu sering kami kekurangan dukungan di sana. Kami tampil lebih sedikit lebih baik malam ini, dan kami membahas ini setiap hari. Semakin banyak pemain di kotak penalti, semakin besar peluang untuk mencetak gol. Pergantian pemain yang dilakukan Motta menjadi faktor penentu kemenangan, menunjukkan bahwa Juventus kini memiliki banyak opsi untuk merotasi skuad. Jika mereka mampu menjaga momentum ini, bukan tidak mungkin Juventus akan kembali diperhitungkan sebagai salah satu tim papan atas Eropa.
Leg kedua playoff 16 besar akan digelar di kandang PSV pada Kamis 20 Februari 2025. Namun sebelum itu, Inter Milan akan menjadi tamu mereka di Liga Serie A akhir pekan nanti. Menarik untuk ditunggu apakah Juventus mampu melanjutkan tren positif 3 kemenangan yang baru pertama kali mereka raih di musim ini. Mungkin saja. Saat naskah ini dibuat, Juventus berada di peringkat kelima klasemen Serie A dengan raihan koleksi 43 poin. Mereka masih memiliki peluang untuk naik ke posisi 4 besar jika mampu mempertahankan tren positif dalam beberapa laga ke depan. Keberhasilan mereka di Liga Champions juga akan menjadi faktor penting dalam membangun momentum untuk bersaing di papan atas Liga domestik dan Eropa. Selain tantangan di domestik dan Eropa, ada satu hal yang mulai menjadi sorotan dalam era Thiago Motta di Juventus. Dibandingkan era Allegri yang lebih pragmatis, Motta ingin Juventus menjadi tim yang lebih berani menguasai bola dan menekan lawan. Namun, perubahan ini tentu membutuhkan waktu. Salah satu aspek yang menarik adalah bagaimana Motta mulai mengandalkan pemain-pemain muda, Kenan Yildiz dan Bangula. Keduanya sudah terlihat bakat-bakat yang mungkin terpendam. Keputusan ini bisa jadi pedang bermata dua. Di satu sisi, Juventus sedang dalam masa transisi dan butuh regenerasi pemain. Namun di sisi lain, mereka masih harus bersaing di papan atas, sehingga pengalaman tetap menjadi faktor yang penting. Jika para pemain muda ini tidak mampu tampil konsisten, Juventus bisa kehilangan banyak poin dalam perburuan zona Liga Champions. Motta sendiri menegaskan bahwa keputusannya didasarkan pada performa pemain di sesi latihan dan kebutuhan taktis dalam setiap laga. Ia tidak segan mencadangkan pemain bintang jika merasa ada pemain lain yang lebih siap. Di Juventus, yang terpenting adalah tim, bukan individu. Saya ingin setiap pemain memberikan kontribusi maksimal. Apakah mereka bermain 90 menit atau hanya 10 menit? Itulah mentalitas yang sedang kami bangun, kata Thiago Motta. Sekarang, tantangan terbesar bagi Juventus bukan hanya soal taktik atau performa individu, tetapi juga bagaimana mereka bisa tetap konsisten hingga akhir musim. Jika Motta mampu menjaga tren positif ini, maka bukan tidak mungkin Juventus akan kembali menjadi kekuatan yang diperhitungkan di Eropa.